Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimakumullah. Warawal Hasan Basri rahimahullahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma habatallahu azza wa jalla iblis alaihi la'nah qala fa bi'izzatika inni la ufariqu ibna adam hatta tafaraqa ruhu jasadahu. Hasan Basri meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di saat Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga, iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, karena tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat diusir dari surga, iblis mengatakan gini, bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, inni la ufariqu ibna adam hatta tafaraqa ruhu jasadahu. Ini merupakan satu sumpah dan tekad daripada iblis laknatullah alaih, bahwasanya kata iblis, saya tidak akan berpisah daripada Adam sampai akhirnya rohnya berpisah daripada jasad. Ini sumpah daripada iblis. Artinya iblis ini tidak akan berpisah daripada manusia, akan selalu menggoda manusia dimanapun dia berada, dengan berbagai macam cara. Sampai kapan? Sampai akhirnya manusia ini meninggal dunia, sampai akhirnya rohnya ini berpisah daripada jasad. Itu merupakan sumpah daripada iblis. Makanya iblis ini semangat sekali dalam menggoda manusia. Dengan sumpahnya tadi, bahwasanya semua manusia mau digelincirkan, siapapun dia. Artinya semakin orang itu berpotensi, semakin tinggi yang menggodanya. Pendek kata, seluruh manusia digelincirkan daripada jalan Allah, digelincirkan daripada agama, agar supaya menjadi temannya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya meninggal dunia baru enggak digoda lagi oleh iblis. Tapi di saat seseorang mau meninggal dunia, lagi ngap-ngapan misalnya, wah, iblis itu datangnya dengan berbagai macam cara, Pak. Ada keterangan dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwasanya di saat seseorang itu sakaratul maut, maka iblis ini datang. Ada juga datang berupa ibunya, berupa bapaknya, berupa gurunya, atau bahkan berupa siapa yang disegenin, dan dalam keadaan sangat haus sekali. Maka pada saat itu iblis bawa satu gelas minuman, diiming-imingkan sama iblis. Kalau praktek gini, Pak, jadi lagi orang haus diginin, Pak, diiming-iming. Supaya apa? Supaya orang itu tertarik. Apa kata iblis?
udahlah kamu ucapkan Isa itu anak Allah, nanti saya kasih kamu minuman. Atau bahkan ucapkan saja bahwasanya Tuhan itu 3, nanti kamu saya kasih minuman. Nah makanya pada saat itu taruhannya iman. Di saat orang imannya lemah, maka dia memilih daripada bujukan iblis. Maka dikatakan bahwasanya oh ya Nabi Isa anak Allah. Tiba-tiba nggak dikasih juga oleh iblis. Yang namanya iblis kan tukang tipu, Pak. Itu iblis tuh. Ya. Makanya dengan berbagai macam cara, terutama di saat sakaratul maut, itu berbagai macam cara digoda agar supaya imannya lepas daripada dirinya. Bahkan termasuk Barsisa. Barsisa ini ulama yang besar di zaman Bani Israel, yang santrinya saja 60.000 yamsuna fil hawa. Santrinya bisa terbang, gimana gurunya tuh? Coba bayangkan, santrinya bisa terbang apalagi gurunya. Tapi ternyata Barsisa itu di saat mau meninggal dunianya menyembah iblis juga. Apa tipu daya iblis? Di saat Barsisa itu sudah dikepung oleh masyarakat, mau dibunuh Barsisa karena sudah melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Mabok, setelah itu berzina, setelah itu membunuh orang. Udah dimasak ini Barsisa. Maka pada saat itu iblis datang. Kalau kamu mau nyembah saya, kamu saya tolong, kata iblis itu. Tapi di saat kamu nggak mau nyembah saya nggak mau nolong, biarkan digebukin orang. Yang akhirnya pada saat itu Barsisa tunduk kepada iblis, nyembah kepada iblis. Di saat nyembah kepada iblis, pada saat itulah nyawanya ditarik oleh malaikat Israel, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Barsisa seorang ulama besar berakhir dengan tragis, mati tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tipu daya iblis. Itu sumpahnya. Makanya iblis semangat sekali. Saking semangatnya iblis, maka kalau kita lihat sekarang itu kerja iblis itu sudah berhasil lah di mana-mana. Bagaimana cara mengukur keberhasilan? Gampang, Pak. Misalnya satu RT ada 200 orang Islam misalnya. Dari 200 itu yang sholat berapa orang, itu aja dah. Dari yang sholat yang ke masjid itu berapa orang? Dari yang ke masjid yang 5 waktu ke masjid itu berapa orang aktif 5 waktu? Dari yang 5 waktu ke masjid, kira-kira berapa orang yang memikirkan agar supaya orang lain juga memakmurkan masjid? Maka di sini sudah kelihatan bagaimana berhasilnya daripada kerja iblis. Karena sudah bersumpah kepada Allah, pokoknya selama masih ada rohnya manusia, nggak akan lepas daripada yang namanya iblis laknatullah alaih. Bermacam-macam. Ada yang digoda dengan kekayaan sehingga tergoda. Bukan orang miskin, orang kaya. Orang kaya digoda dengan kekayaan, masih ngikut juga. Padahal hartanya itu, Pak, kalau dimakan 7 turun kagak habis, masih juga terlena dengan godaan iblis. Ada digoda dengan wanita, macam-macam. Itu pada dasarnya godaan daripada iblis agar manusia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah sedangkan kita orang yang ahli masjid, yang sudah beribadah, kadang-kadang nggak terpikirkan dalam diri kita bagaimana menyelamatkan orang lain, bagaimana ngajak orang lain ke masjid, bagaimana ngajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang enggak pernah terpikirkan hal yang semacam itu. Sehingga wajar setiap hari semakin lama orang Islam sendiri semakin jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam semakin jauh daripada masjid. Orang Islam semakin jauh daripada majelis taklim. Dan ini semuanya saudara, kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ini semuanya terjadi karena semangatnya daripada perjuangan iblis laknatullah alaih. Faqala Rabbu ta'ala. Jadi dengan sumpah iblis tadi,
Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa izzati wa azamati la ahjabu tawbata an abdi hatta yugargira biha. Ini kata Allah, bahwasanya demi kemuliaanku dan demi keagunganku, saya tidak akan menghalangi daripada taubat hambaku sampai akhirnya nyawa sampai di tenggorokan. Ini jawaban Allah kepada sumpah iblis tadi. Iblis bersumpah akan menggoda manusia selagi rohnya masih di jasad dengan berbagai macam cara. Allah jawab, demi kemuliaanku dan keagunganku, bahwasanya siapapun yang bertobat, bagaimanapun besarnya dosanya, kalau dia bertobat selagi nyawa belum ditenggorokan, maka tobatnya aku terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu kemurahan daripada Allah. Cuman yang jadi permasalahan, Pak, kadang-kadang orang mau tobat ini berat. Yang terjadi kadang-kadang tobat dientar-entarin. Entar biar agak tuaan dikit. Iya kalau nyampe tua, kalau enggak. Entar kalau sudah kaya. Iya kalau nyampe kaya, kalau enggak. Banyak terjadi di kalangan orang Islam sendiri. Tobat itu dientar-entarin. Dia merasa hidupnya masih lama. Dia merasa umurnya masih panjang. Sehingga kalau punya perasaan yang semacam itu, maka perasaan yang semacam itu bisa menghalangin daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga walaupun sudah tua tapi tidak terpikirkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang sudah nggak mikirin daripada taubat, tanpa disadarin orang yang semacam itu sudah terperangkap oleh iblis laknatullah alaih. Sehingga apa? Sehingga sampai tua nggak pernah bertobat. Sampai tua nggak pernah terpikir bagaimana sholat. Sampai tua nggak terpikir bagaimana baca Quran. Sampai tua nggak terpikir bagaimana sholat berjamaah. Sampai tua nggak terpikir bagaimana duduk majelis taklim. Dan ini semuanya terjadi karena jebakan daripada iblis laknatullah alaih. Maka dengan adanya hal yang demikian ini sebagai pelajaran bagi kita. Jangan sampai dalam kehidupan kita itu terjebak oleh rayuan dan tipu daya iblis laknatullah alaih. Maka dengan demikian, bagaimanapun banyaknya dosa kita, kita belajar perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang bersumber daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, "Ma min abdin yadhnubu dzanban fa yatawadda'u fa yusalli wudu'a wa yusalli rak'atain wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Bahwasanya seorang hamba yang berdosa, seorang hamba melakukan dosa, kemudian wudu, fa yusalli wudu'a, memperbaiki wudu, dia wudu memperbaiki wudu. Bukan hanya wudhu saja, dia wudhu memperbaiki wudhu. Bagaimana sunnah-sunnah wudhu dijalanin, bagaimana makruhnya wudhu ditinggalkan. Pendek kata, wudhu dilaksanakan sesuai dengan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pakai siwak, istinjaknya pun dijaga. Pendek kata, wudhunya diperbaiki. Lah kalau ada hamba yang semacam itu, wa yusalli rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunin daripada dosa-dosanya. Ini itu jika melakukan dosa, berwudu dengan memperbaiki wudu, salat 2 rakaat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa tala hadhil ayat, wa may ya'mal su'an ayadlim nafsahu summa yaghfirillah yajidillahu ghafurur rahimah. Maka setelah itu Rasulullah SAW membaca satu ayat, barang siapa yang berbuat keburukan atau zalim pada dirinya, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan mengampunin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Ini ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah menyampaikan sabdanya, yaitu seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian wudhu, memperbaiki wudhunya, sholat 2 rakaat, beristighfar, maka dosa-dosanya akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil riwayatin tala hadhil ayat. Dan satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ini ayat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Jadi satu riwayat menceritakan bahwasanya dibaca ayat oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang berbuat perbuatan maksiat atau perbuatan keji atau zalim pada dirinya, apa yang dibuat? Zakarullah, setelah itu dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan beristighfar atas dosa-dosanya, minta ampun kepada Allah, mengakuin bahwasanya telah berbuat salah, mengakuin bahwasanya telah berbuat maksiat, mengakuin bahwasanya dirinya telah berbuat menganiaya pada dirinya sendiri atau zalim, maka dosanya akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat daripada ayat ini bahwasanya dosa yang ada pada diri kita, kalau kita istighfar dan berzikir kepada Allah, maka dosa-dosa akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu dia nggak mengulangi perbuatannya lagi. Tidak mengulangi, dia menyesal dengan perbuatan zalim atau perbuatan buruk yang dilakukan, yang memang dia tahu bahwa ini perbuatan zalim, itu perbuatan dosa, tidak mengulangi lagi. Nah, kalau ada orang yang semacam itu, maka apa balasannya? Yaitu maghfiratun min rabbihim, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan satu nikmat rahmat besar daripada Allah. Ini pengampunan, Pak. Makanya perlunya kita beristighfar ini agar supaya mendapat pengampunan. Lah, pengampunan daripada Allah apalagi wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang namanya surga harapan kita semua, Pak. Jadi orang yang banyak istighfar kepada Allah, zikir kepada Allah, berbuat dosa, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadiah daripada Allah pengampunan, dan besok akan dimasukkan surga selama-lamanya dalam surga. Di dalam surga berbagai macam kenikmatan disediakan oleh Allah. Bahkan kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan, yang nggak pernah kita lihat dengan mata kita, disediakan di sana oleh Allah, dan semuanya dalam keadaan gratis. Di surga kagak ada ceritanya beli. Pengen apel, nggak ada ceritanya beli. Hati kita pengen apel, maka apel datang sendiri, Pak. Kalau pohon apel di dunia ini kan akarnya di bawah, buahnya di atas. Tapi kalau di surga, akarnya di atas, buahnya di bawah. Sehingga apapun yang terbesit dalam hati kita, apel misalnya, maka apel datang kepada kita. Kita petik satu, langsung tumbuh lagi. Kita makan satu, terasa enak. 2, semakin enak. 3, semakin enak. Pendek kata, semakin kita makan semakin enak. Nah, makanya rasa buah di surga ini kebalikan rasa buah di dunia. Walaupun namanya sama, pisang misalnya, beda pisang di surga dengan pisang di dunia. Anggur misalnya, beda anggur di dunia dengan anggur di surga.
Kenapa? Karena kalau buah di dunia semakin dimakan semakin gak enak. Itu buah di dunia tuh. Kalau nggak percaya buktikan. Misalnya orang sukanya pisang Ambon. Misalnya, kalau sudah makan pisang Ambon seneng banget. Coba dah, kasih 10 biji, suruh makan kagak kuat dia. Kenapa? Karena yang namanya buah di dunia semakin dimakan rasanya semakin gak enak. Tapi kalau buah di sorga semakin dimakan rasanya semakin enak. Itu bedanya. Jadi kalau makanan dunia semakin dimakan semakin gak enak, tapi kalau makanan di sorga semakin dimakan semakin enak. Semakin dimakan semakin nikmat. Itulah buah di sorga. Berbagai macam fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri diberikan oleh Allah. Kalau memang istrinya soleh di dunia, kumpul di sorga oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam sorga. Itulah yang disebut dengan istri yang sebenarnya. Di dunia jadi istri sampai ke surga. Kenapa? Karena amalannya sama. Sehingga suaminya masuk surga, istrinya pun juga masuk surga. Sehingga walaupun sekarang udah tua, udah nenek-nenek misalnya masuk surga, Pak, Masya Allah jadi muda lagi tuh. Walaupun sekarang sudah kakek-kakek, masuk surga muda lagi tuh. Umurnya berapa? 33 tahun. Lah umur 33 tahun itu kan umur kuat-kuatnya orang itu, Pak. Coba bayangkan. Semuanya di surga nikmat. Bahkan yang misalnya di dunia jelek nggak usah khawatir. Karena besok masuk surga, misalnya ada perempuan jelek banget di dunia. Pokoknya kagak ada yang mau ngelirik dah. Tapi dia taat pada Allah, wanita soleha di dalam surga menjadi bidadari yang sangat cantik. Jadi ratu bidadari. Sehingga tetangganya pun bisa kagak ngenalin. Misalnya ditanya, Bapak gak kenal sama saya? Siapa? Oh saya kan isi itu Pak, tetangga Bapak. Loh kamu kok beda banget? Dulu waktu jadi tetanggaan di dunia kamu hitam. Udah hitam gendut sekarang, Masya Allah kamu begitu cantik. Begitu molek, begitu mempesona. Udah berubah semuanya. Yang waktu di dunia kagak tertarik, di surga jadi tertarik gitu, Pak. Semakin hari semakin cantik. Makanya besok di surga ini ada satu pasar hari Jumat. Jadi saat para suami itu pergi ke pasar, pulangnya ditanya oleh istrinya, Bapak ini kok semakin ganteng? Begitu juga istrinya yang nunggu di rumah, dia bilang kamu semakin hari semakin cantik. Jadi kalau di dunia semakin hari semakin jelek, yang namanya di surga semakin hari semakin ganteng dan semakin hari semakin cantik, itu di surga. Makanya kalau kita menginginkan hidup yang sebenarnya, hidup di surga. Kita ingin kaya sebenarnya, kaya di surga. Ingin ganteng sebenarnya, ganteng di surga. Kenapa? Karena kalau kita ngarepin ganteng di dunia, berapa lama sih kita ganteng di dunia, Pak? Coba dah kita misalnya bangga dengan kegantengan kita berapa lama? Kagak lama tuh. 40 tahun ke atas apa itu rambut sudah warna 2. Karena takut dibilang tua, dicat kadang-kadang rambut. Udah 60 tahun pada belipet tuh. Semakin hari udah semakin gak enak dipandang lah itu di dunia. Begitu juga yang perempuan. Misalnya cantik, umur 60 tahun tinggal bekasnya. Wah ibu itu bekas cantiknya masih kelihatan. Bekas cantiknya udah hilang. Itulah kondisi di dunia. Nah cuman kan kadang-kadang kan manusia ini kan gak terima dengan kondisi ini. Kadang-kadang nggak terima kalau tua. Sehingga banyak yang terjadi ibu-ibu semakin tua ini biasanya dandannya semakin jadi, Pak. Ini banyak ini. Jadi ibu-ibu semakin tua dandannya semakin jadi. Waktu umur 17 tahun nggak pernah pakai lipstik, nggak pernah bedakan. Giliran udah 30 tahun ke atas udah mulai pakai lipstik tuh. Sudah mulai bedaknya.
Umur 40 tahun, 50 tahun, bahkan kalau sudah 60 tahun, kadang-kadang bedaknya semakin heboh. Kenapa? Biar kelihatan muda, biar nggak kelihatan tua. Padahal yang namanya tua itu ngikutin zaman. Yang namanya tua itu walaupun dipoles tetap aja tua. Bahkan kalau orang tua dibedakin tambah nakutin Pak kadang-kadang. Nah, maka harapan kita pada dasarnya di surga. Udahlah kalau di surga pokoknya mantap dah. Udah nggak akan tua lagi, nggak akan keriput lagi. Semakin hari semakin kuat. Dan perempuan misalnya digaulin malamnya sama istrinya, sama suaminya, habis digaulin perawan lagi. Coba bayangkan, digaulin perawan lagi. Itu kondisi di surga besok. Kalau di dunia kan perawan cuma sekali-kalinya. Di akhirat di surga kelak, setiap habis digaulin oleh suaminya kembali menjadi perawan lagi. Coba bayangkan, kan? Nah, makanya kita harus niat bagaimana kita agar supaya bisa menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita di dunia ini misalnya kita susah, nggak apa-apa Pak, yang penting taat kepada Allah. Ya. Kita susah taat kepada Allah, kita senang taat kepada Allah, dalam keadaan kaya taat kepada Allah, dalam keadaan miskin taat kepada Allah. Target utamanya bagaimana mati bawa iman, selamat daripada azab Allah dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pada dasarnya harapan kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga ini balasan sebaik-baik balasan bagi orang beriman. Ini surga. Dan neraka ini tempat yang paling sengsara. Makanya kan kalau di dunia pun diibaratkan hidup ibarat di neraka. Kalau orang sudah bilang hidup ibarat di neraka, itu kagak ada seneng-senengnya ajan. Kenapa? Hidup ibarat di neraka. Tapi kalau orang bilang gini, wah saya kemarin ke puncak, kayaknya layaknya saya hidup di sorga misalnya. Kalau sudah dibayangin hidup di sorga, berarti kan merasakan hidup yang nikmat. Akhirat cuma ada dua tempat, yang satu namanya sorga, yang satu namanya neraka. Neraka nggak bisa kita bayangin Pak. Bagaimana pedihnya di neraka. Api neraka ini kalau api dunia 69 kali tuh. Api dunia bagaimana panasnya. Coba dah, yang masih ngerokok, nanti kalau ngerokok sekali-kali rokoknya itu apinya, coba taruh di kulitnya, kira-kira kuat berapa lama? Ya. Jadi yang masih ngerokok, nanti coba api rokok taruh di kulitnya, kira-kira kuat nggak 1 jam? Kalau kira-kira kuat 1 jam, api neraka 69 kali lipat. Kalau sekiranya 1 menit aja nggak kuat, udahlah, jangan coba-coba kagak sholat berjamaah, itu aja dah. Jangan coba-coba maksiat, jangan coba-coba meninggalkan sholat dan sebagainya. Kenapa? Udah pasti kita nggak akan kuat, saudara. Itu akan terjadi. Makanya agama menceritakan zaman dahulu, menceritakan zaman sekarang, dan agama menceritakan zaman yang akan datang. Apa zaman yang akan datang? Kubur diceritakan, padang mahsyar diceritakan, bahkan surga diceritakan, neraka diceritakan. Cuman yang terjadi kadang-kadang manusia lebih condong kepada neraka daripada kepada surga. Kenapa? Karena sumpah iblis tadi. Sumpahnya iblis bahwasanya selagi manusia masih hidup, rohnya masih ada di jasadnya, akan saya gelincirkan, akan saya goda, akan saya tipu daya dengan berbagai macam cara. Maka semangatnya iblis yang semacam ini tidak pernah pudar sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya manusia ini sudah rohnya terpisah daripada jasad, maka pada saat itu iblis sudah tidak menggoda lagi. Tapi tantangan iblis yang macam itu dijawab oleh Allah.
Demi kemuliaanku dan kebesaranku, kata Allah, bahwasanya hambaku kalau dia bertobat, taubatnya akan selalu aku terima selagi nyawanya belum di tenggorokan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita dan kita niat mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kita jaga perintah Allah, kita jaga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah ampuni semua dosa-dosa kita dan Allah selamatkan kita daripada api neraka, dan bagaimana intinya di akhirat kelak kita dimasukkan surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.